kita membutuhkan strong leadership ya di Aceh itu. Jadi orang-orang yang memang fokus, kemudian tegas dan memiliki jiwa leadership yang kuat. Jadi kalau dipimpin Aceh ini oleh para pemimpin-pemimpin yang terlalu berkoalisi dan tidak memiliki platform yang kuat, ya, dan tidak memiliki blueprint yang direncanakan, makanya yang terjadi di Aceh hari ini adalah seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi, kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, investasi tidak masuk, stunting juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan di Aceh ini yang sebenarnya tidak maksimal di dalam membangun Aceh saat ini. Artinya tidak memiliki platform bagaimana membangun Aceh itu secara politik, ekonomi, sosial, budaya yang seharusnya tugas pemerintah dalam merancang program-program yang setidaknya tepat sasaran dengan kemampuan sumber daya alam yang begitu besar. Ya, kemudian yang kedua, kita juga memiliki sumber daya hukum yang juga sangat mendukung. Apa itu? Undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi Aceh itu memiliki undang-undang lex specialis, ya, undang-undang pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 yang sebenarnya diberikan kewenangan sangat besar untuk Aceh berbuat berbeda dengan provinsi lainnya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Haji Fakhrul Razi SIP MIP. Beliau saat ini adalah anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mewakili Provinsi Aceh. Apa kabar Pak Fakhrul? Baik, Pak Bambang Sadono, senior saya, sahabat saya, dan guru kami ini. Pak Fakhrul Razi ini lahir 6 Juni 1980, ya. Dan mungkin bisa cerita, ini saya melihat kuliahnya ini unik ini. Kemudian baru S1, S2, kesemuanya di UI, dan sekarang juga sedang S3 di UI. Padahal tertunda ini, karena di DPD jadi masih tertunda S3-nya. Masih selesaikan S2. Iya, padahal lahan perjuangannya di Aceh. Bagaimana di Aceh, bisa? Silakan, Pak. Ya, saya berawal dari SMA 3 Banda Aceh, di mana pada saat itu saya tertarik dengan dunia politik ya. Pada saat itu 98 sedang semarak-semaraknya di Aceh itu terkait dengan perdamaian di Aceh. Karena terjadi konflik 30 tahun yang sangat dahsyat, hampir setiap hari terjadi demonstrasi maupun gerakan-gerakan yang ingin Aceh itu keluar dari konflik menuju kepada perdamaian Aceh. Nah, ketika saya SMA pada saat itu, saya aktif di OSIS dan di organisasi pelajar, juga aksi membentuk
organisasi forum pelajar peduli hak asasi manusia se-Aceh. Kebetulan saya ketuanya pada saat itu di SMA 3 Banda Aceh, dan melakukan aksi-aksi mengikuti kakak-kakak mahasiswa ya, senior-senior di mahasiswa untuk berdemonstrasi meminta agar Aceh ini damai, Aceh ini berhenti konflik, militer di Aceh tidak terlalu pendekatannya tidak terlalu militeristik, tapi dilakukan secara cara-cara damai. Nah, dari komunikasi dan lingkungan senior-senior yang pada saat itu mahasiswa menarik minat saya untuk berminat di dalam dunia politik. Nah, disitulah akhirnya pada saat kelas 3 SMA ya tahun 99 saya mendapat tawaran untuk kuliah di 2 universitas pada saat itu, UGM dan di UI gitu. Termasuk saya juga sempat mendaftar STPDN pada saat itu dan Akmil ya. Akmil ini dulu anak-anak SMA kalau sudah masuk ke Akmil, masuk ke STPDN, itu sudah menjadi kebanggaan sekali gitu. Tapi karena di waktu yang sama saya mendaftarkan USMU ya, undangan khusus UI ya pada saat itu, saya memilih UI pada saat itu karena ada dapat 2 tawaran undangan antara UGM dan UI. Saya memilih UI, kenapa? Karena di UI itu ada jurusan ilmu politik, sementara di UGM pada saat itu belum ada pemerintahan yang ada. Nah, saya memilih UI karena saya tertarik di dunia tentang politik. Kemudian diterima di Universitas Indonesia secara jalur khusus, jalur undangan. Nah, gitu. Jadi diterima tahun 1999, akhirnya saya hijrah ke Jakarta, melanjutkan pendidikan S1 di Ilmu Politik UI. Kemudian bersosialisasi dengan aktivis-aktivis 98 pada saat itu, kemudian senior-senior ya pada saat itu. Kemudian kami baru masuk pada saat itu peristiwa Yunhap. Peristiwa Yunhap itu adalah peristiwa Semanggi II. Nah, saya sudah aktif melakukan aksi-aksi demonstrasi, kemudian mengikuti demo yang diajak oleh kakak-kakak senior pada saat itu. Kemudian saya dipercaya sebagai Korlap dan Dinlap pada saat aksi-aksi pertama, sehingga pada awal-awalnya masuk UI, kita membentuk forum UI 99. Nah, kebetulan saya ketuanya, ketua forum UI 99 di tahun 99 kita bentuk, karena pada saat itu terjadi kubu senior dan kubu junior lah, kalau kita dianggap kubu junior. Itu langsung S1 atau mulai dari diploma? Enggak, kita S1. Di zaman saya sudah S1. Oh, S1 ya. Langsung S1. Di zaman saya udah langsung S1. Ya, baik. Di S1 Ilmu Politik UI dari tahun 99 ya sampai dengan tahun 2004. Nah, kenapa 2005 saya selesai? Nah, kenapa? Karena pada saat itu memang saya aktif di di kegiatan ekstra kampus ya, baik itu BEM, kemudian bergabung di HMI cabang Depok, menjadi aktivis HMI, kemudian menjadi aktivis BEM UI, dan terlalu banyak kegiatan-kegiatan, dan juga pernah menggagas mengaktifkan kembali suara mahasiswa UI. Kemudian saya ketua dan juga pemret di Suma UI, suara mahasiswa UI, dan akhirnya aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Nah, dalam proses berjalan selama mahasiswa itu banyak sekali kegiatan-kegiatan BEM yang saya terlibat ya, BEM UI, termasuk aksi-aksi yang dilakukan oleh BEM UI. Nah, akibatnya ya kuliah saya terlambat, itu hampir 6 tahun saya baru selesai di UI, dari tahun 99 sampai dengan tahun 2005. Itu juga dipaksakan lulus karena yang pertama tsunami 2004 di Aceh ya. Kemudian yang kedua 2005 baru saja penandatanganan MOU Helsinki. Jadi betul-betul dosen saya dan dekan pada saat itu ya, Mas Ari Susilo, memaksakan harus segera selesai begitu, karena pada saat tsunami di Aceh UI mengirimkan tim relawan Des Aceh namanya, kebetulan dikirim oleh Prof. Bambang Sergi ya sebagai ketua tim. Pada saat itu Prof. Gumilar Sumantri yang sebagai dekan yang membuat SK mengirimkan tim UI untuk terjun ke Aceh pasca pasca tsunami. Saya kebetulan dipercaya sebagai ketua tim di Aceh yang dipercaya untuk memimpin tim UI melakukan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Aceh.
Nah, kemudian 2004 ya sampai 2005 saya kembali ke Jakarta, kemudian menyelesaikan S1 di tahun 2005 selesai, dan setelah itu Agustus kalau nggak salah, di waktu yang sama itu sedang berlangsung perjanjian perdamaian MOU Helsinki antara Aceh dengan pemerintah pusat, dan akhirnya skripsi saya juga terkait dengan konflik Aceh ya, dan resolusi konflik di Aceh 1976 sampai 2005 akhirnya diluluskan sebagai mahasiswa ilmu politik yang ada di Bagaimana ceritanya kemudian aktif di politik sampai kemudian menjadi anggota DPD RI? Nah, ini menarik ini. Nah, kemudian setelah 2015 lulus ya, saya dan beberapa teman-teman itu mendirikan Des Aceh di FISIP UI. Kita mendirikan lembaga di bawah dekanat, pada saat itu dipimpin oleh Prof. Bambang Sergi, membentuk Des Aceh yang fokusnya kepada konflik dan resolusi konflik dan pasca tsunami. Jadi kita membuat seperti center ya, Des Aceh itu center terhadap isu-isu Aceh. Nah, kita bekerja sampai 2 tahun di sana. Kemudian tahun 2006 saya dipanggil oleh UNDP, United Nations Development Program, sebagai program manager untuk dikirim ke Aceh untuk menjalankan misi UNDP yang ada di Aceh terhadap program perdamaian, peace building. Nah, kemudian saya bekerja di UNDP 2 tahun, dari 2006 sampai dengan 2009. Kemudian bertemu dengan Mr. Juha Christensen ya, dari Finlandia, yang merupakan orang kepercayaan Presiden Marty Ahtisaari, memberikan menarik saya untuk bergabung di lembaga Interpeace yang beliau bentuk. Interpeace ini adalah lembaga yang menggantikan AMM pada saat itu, Aceh Monitoring Mission, yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Uni Eropa karena programnya sudah berakhir. Jadi untuk transisi pasca berakhirnya AMM di Aceh, Uni Eropa melalui Presiden Marty Ahtisaari memiliki staf khusus ya, namanya Mr. Juha Christensen, membentuk Interpeace Aceh Program. Saya dipercaya sebagai direktur ya, program koordinator, pindah dari UNDP, akhirnya pindah ke Interpeace selama 2 tahun sampai 2012. Nah, 2009 sampai dengan 2012 kita banyak sekali proyek melakukan training-training capacity building, resolusi konflik misalkan, memediasi konflik ya pasca damai itu, dan program training-training demokrasi kepada mantan-mantan kombatan yang ada di Aceh. Nah, setelah itu saya mundur dari 2012 dari Interpeace, ditarik oleh teman-teman pada saat itu yang mantan kombatan, petinggi-petinggi GAM ya, yang membentuk partai politik lokal karena saya punya ilmu latar belakang di politik. Akhirnya saya mentraining dan teman-teman ya, kami mentraining demokrasi dan menyusun ADRT partai lokal pada saat itu yang dikenal dengan Partai Aceh dan menjadi partai lokal. Nah, awalnya saya dipercaya sebagai lead bank di sana yang membuat training-training politik, dan proses selanjutnya dipercaya sebagai juru bicara partai lokal di sana, Partai Aceh, dari 2012 sampai dengan 2014. 2009 ya, 2009 sampai 2012. 2012 itu ada pilkada di Aceh, pilkada yang kedua. Yang pertama itu tahun 2006. Yang kedua itu 2012. Nah, pada saat itu saya dipercaya sebagai juru bicara salah satu kandidat dari yang diusung oleh Partai Aceh, yaitu Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai juru bicara pemenangan, dan terpilih Dr. Zaini Abdullah sampai dengan Muzakir Manaf sampai 2012 ya, jadi gubernur Aceh sampai dengan 2012 berarti 2017. Nah, dalam perjalanan saya diangkat sebagai staf khusus gubernur ya, tahun 2012 itu juga merangkap sebagai juru bicara partai lokal.
saya menyatakan mundur ya dari juru bicara dan juga dari staf khusus gubernur, karena pada saat itu terjadi perubahan konstelasi politik lah yang semakin menajam di Aceh. Jadi dibuka juga ruang pendaftaran untuk parlemen pada saat itu. Jadi awalnya saya ingin mendaftar di parlemen daerah ya, DPRD, DPRA. Ya. Kalau di Aceh namanya DPRA, kalau sekarang DPRD lah. Ya. Kemudian teman-teman mengusulkan saya karena saya aktif di seluruh Aceh dan sudah di teman-teman di Aceh itu sudah tahu lah ya, bukan hanya satu kabupaten tapi banyak kabupaten sudah mengenal nama saya sebagai juru bicara, akhirnya mendaftarkan di DPD. Nah, DPD RI saya mendaftar 2014. Alhamdulillah pada pemilu 2014 periode pertama saya terpilih sebagai anggota DPD dengan suara tertinggi pada saat itu, 300.000 suara. Karena didukung oleh memang partai politik lokal ini saya akui. Kemudian yang kedua, kekuatan basis mantan kombatan juga yang mendukung saya untuk maju sebagai anggota senator, anggota DPD RI ya, senator Indonesia pada saat itu dengan suara terbanyak. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, memiliki latar belakang ilmu politik dari Universitas Indonesia, kemudian memiliki pengalaman di lembaga-lembaga internasional. Yang ketiga itu ya karena saya juga aktif di dunia partai politik lokal ya yang ada di Aceh untuk memenangkan partai Aceh pada saat itu, sehingga alhamdulillah terpilihlah 2014 periode pertama sebagai senator di DPD-RI gitu. Dan 2000 sampai 2019 saya mengajukan lagi sebagai anggota DPD-RI dan terpilih kembali yang kedua ya, walaupun suaranya agak berkurang ini karena memang konstelasi politik di daerah berubah gitu. Berubah ya. Partai lokal itu semakin turun elektabilitasnya termasuk suara saya, tapi alhamdulillah tetap terpilih di DPD RI. Seperti itu Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Baik, Pak Fakhrul Razi, pengalaman banyak sekali di Aceh, menjadi anggota DPD 2 kali, 2 periode. Nah, sekarang ada pertanyaan, katanya sumber daya alam Aceh masih cukup potensial, SDM-nya katanya juga bagus-bagus gitu ya. Kemudian dana otonominya juga besar, tapi kenapa ada informasi bahwa Aceh itu dianggap termiskin di Pulau Sumatera? Ya, ini menurut saya salah urus. Kita membutuhkan strong leadership ya di Aceh itu. Jadi orang-orang yang memang fokus, kemudian tegas dan memiliki jiwa leadership yang kuat. Jadi kalau dipimpin Aceh ini oleh para pemimpin-pemimpin yang terlalu berkoalisi dan tidak memiliki platform yang kuat, ya, dan tidak memiliki blueprint yang direncanakan, makanya yang terjadi di Aceh hari ini adalah seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi, kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, investasi tidak masuk, stunting juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan di Aceh ini yang sebenarnya tidak maksimal di dalam membangun Aceh saat ini. Artinya tidak memiliki platform bagaimana membangun Aceh itu secara politik, ekonomi, sosial, budaya yang seharusnya tugas pemerintah dalam merancang program-program yang setidaknya tepat sasaran dengan kemampuan sumber daya alam yang begitu besar. Ya, kemudian yang kedua, kita juga memiliki sumber daya hukum yang juga sangat mendukung. Apa itu? Undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi Aceh itu memiliki undang-undang lex specialis, ya, undang-undang pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 yang sebenarnya diberikan kewenangan sangat besar untuk Aceh berbuat berbeda dengan provinsi lainnya.
Nah, hanya saja dari 297 pasal di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pemerintah daerah itu hanya menjalankan kegiatan yang sifatnya simbolik dan kelembagaan saja, padahal banyak potensi ekonomi ya, 63 pasal di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang terkait dengan bagaimana mengundang investasi, mengundang perputaran uang di Aceh, kemudian yang bersifatnya adalah ekonomi, itu tidak menjadi fokus pemerintah Aceh khususnya ya, terlalu fokus dengan hal-hal yang simbolistik gitu, bukan hal-hal yang pemberdayaan ekonomi, bagaimana uang Otsus 8 triliun yang sudah berjalan dari tahun 2008 sampai dengan 2020 tahun ini ya, itu menjadi terserap dan terdistribusi di Aceh ya. Ternyata yang terjadi adalah 8 triliun ya, hampir 81 triliun uang yang berputar di Aceh melalui Otsus saja, belum dana dekonsentrasi, belum dana lain-lainnya, lebih dari 100 triliun itu tidak termaksimalkan, sehingga yang menikmati dana Otsus itu adalah para elit maupun kelompok-kelompok tertentu saja yang berbanding terbalik dengan perintah dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengarahkan dana Otsus ini sebenarnya kepada kelompok rentan, korban konflik, kaum miskin, kelompok-kelompok yang harus menjadi prioritas dalam proses pembangunan perdamaian maupun pasca tsunami. Tapi yang terjadi, kembali lagi, dana Otsus ini tidak dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu terkait dengan sumber daya manusia. Saya mengatakan memang benar Aceh memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Banyak doktor yang ada di Aceh, banyak yang sudah selesai S1 dan S2, tapi kembali lagi pemerintah ya, kalau istilah saya salah urus ini, sebenarnya tidak mampu menyediakan peluang dan kesempatan kepada mereka-mereka yang intelektual ini untuk bisa berkontribusi di dalam pemerintahan, baik itu dengan membuka lapangan pekerjaan, baik itu dengan menyediakan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menyerap sumber daya manusia Aceh yang luar biasa ini untuk bisa bekerja di Aceh. Sehingga banyak juga yang sudah selesai S1, S2, S3 itu tidak kembali ke Aceh. Banyak yang tersebar di provinsi-provinsi luar atau di luar negeri karena memang tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa merespon dan menampung beberapa sumber daya manusia Aceh yang bagus-bagus seperti itu. Jadi persoalan sudah dielaborasi, resep juga kelihatannya sudah strong leadership tadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa itu tidak bisa dihadirkan? Orang-orang terbaiknya juga ada. Ya, banyak faktor yang saya lihat di sini. Salah satunya pasca konflik itu mengakibatkan munculnya berbagai kelompok faksi yang ada di Aceh, sehingga tidak membangun kekompakan sesama kita yang ada di Aceh. Harusnya pasca konflik yang terjadi adalah konsolidasi, gitu loh. Jadi semua masyarakat yang ada di Aceh itu terkonsolidasi menjadi satu, tapi yang terjadi adalah munculnya trust building ya, istilahnya ketidakpercayaan ya, untrust itu, ketidakpercayaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang pasca konflik di Aceh itu yang harus pertama disiapkan itu adalah trust building, membangun kepercayaan. Nah, ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di Aceh, bagaimana mengembalikan kepercayaan sesama masyarakat yang ada di sana itu untuk saling bersatu dan bersama-sama gitu pasca konflik ini. Nah, artinya adalah kenapa strong leadership itu dibutuhkan, karena untuk menyatukan berbagai macam pemikiran, berbagai macam kelompok harus dilakukan dengan orang yang kuat ya, baik secara karakternya maupun leadershipnya. Dia juga memiliki kepercayaan ya, tingkat karismatiknya juga tinggi sehingga dia bisa mengeratkan kembali, menyatukan kembali orang-orang Aceh ya yang terkelompok-kelompok oleh keadaan ya pasca konflik dan pasca tsunami ini. Oleh karena itu saya pikir kita membutuhkan tokoh yang mampu menyatukan rakyat Aceh dan bisa membawa Aceh ini kemana di 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang. Seperti itu. Jadi kita kehilangan kepemimpinan
gitu loh, loss of leader gitu loh, kehilangan para pemimpin. Jadi akibatnya ya tidak ada yang bisa membawa arah Aceh ini menjadi lebih baik, karena kembali lagi ya, kemampuan orang-orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin di Aceh, baik itu gubernur, baik itu bupati dan sebagainya, dia tidak mampu membawa Aceh ini kepada yang lebih baik, karena dia tidak bisa menyatukan elemen-elemen multi kultural, multi kepentingan yang ada di Aceh, karena memang bisa dikatakan lemah di dalam membangun kebersamaan, membangun Aceh. Jadi itu yang menjadi problem saat ini. Kita membutuhkan strong leadership, orang yang karismatik, berilmu, berpendidikan, yang mampu menyatukan seluruh rakyat Aceh itu kepada tujuan Aceh ini ya, sesuai dengan undang-undang pemerintahan Aceh, Aceh yang adil, makmur, sejahtera gitu. Dan diikat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah tahu bahwa dibutuhkan strong leader yang kuat, yang menguasai persoalan, tapi juga punya karakter mempersatukan tadi. Nah, mungkin orang-orangnya bisa diidentifikasi. Kelihatannya persoalannya itu di kesepakatan politik. Jadi ketika terjadi vote untuk memilih itu, disitulah yang tidak bisa menemukan itu. Menurut Pak Fakrul Razi, ya, karena bagaimana caranya? Masa konflik itu Aceh itu bersatu, karena pada saat itu akumulasi kekecewaan terhadap pusat itu sangat tinggi. Musuh bersamanya itulah pemerintah pusat yang tidak adil. Musuh bersamanya itu adalah pemerintah pusat yang tidak memberikan kepercayaan kepada Aceh untuk membangun Aceh itu sendiri. Nah, ketika pasca damai, ya, ketika pemerintah pusat menunjukkan bagaimana perhatian pusat memberikan bantuan dana otsus dalam memberikan kekhususan ke Aceh, gitu. Jadi elemen-elemen yang ada di Aceh ini kehilangan arah sebagai common enemy-nya siapa, gitu. Jadi tidak bingung ini arahnya kemana karena tidak punya musuh bersama. Kalau dulu di masa konflik jelas musuh bersamanya adalah pemerintah pusat yang otoriter, pemerintah pusat yang dolim misalnya, pemerintah pusat yang tidak memberikan kewenangan kepada Aceh, pemerintah pusat yang mengambil semua sumber daya alam yang ada di Aceh. Nah, sekarang ketika semuanya diserahkan kepada elemen-elemen di Aceh, gitu, ternyata mereka juga tidak mampu, gitu loh, menyerap semua sumber daya alam yang ada di Aceh untuk dipotensikan bagaimana membangun Aceh, gitu. Jadi kembali lagi ya, kita kehilangan orientasi. Nah, solusinya adalah strong leadership tadi. Orang yang mampu meyakinkan masyarakat, ini Aceh ini ke depan seperti apa. Seperti itu. Nah, menurut Pak Fakrul Razi, gambaran orang itu sudah ketemu apa belum? Nah, untuk saat ini polarisasi ini kan semakin tajam ya, pasca Pilpres munculnya kubu apa namanya yang mendukung 01, 02 di Aceh itu masih terasa itu. Masih terasa, sementara di Pulau Jawa, di Jakarta itu kan udah selesai, udah clear gitu. Bahkan calon presiden yang kalah udah jadi menteri. Kalau di Aceh masih terasa seperti itu, fanatismenya terhadap seseorang itu sangat tinggi sekali. Makanya saya mengatakan bahwa udahlah, kita harus think out of the box di Aceh. Kita harus membangun Aceh itu dengan konsep keacehan dan keindonesiaan yang harus kita bangun secara kolaboratif. Bukan memaksakan kehendak kita maunya seperti apa, sehingga terlalu banyak orang yang memiliki kehendak, ya akhirnya tidak bertemu satu kehendak dengan kehendak yang lain, sehingga tidak terbangun konsolidasi. Jadi yang harus dilakukan adalah membangun kebersamaan dan mimpi bersama. Ini Aceh ini mau dibawa seperti apa ke depan. Nah, kepemimpinan itu yang kita belum dapatkan sekarang, siapa sosoknya itu. Kalau saya kan masih terlalu muda ini. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun lagi. Insya Allah kalau Allah menakdirkan, ya kita harus siap kan sebagai posisi itu. Saya mau menanyakan itu tadi, tapi
kalau melihat itu berarti masih jauh dong, masih rakyat Aceh masih menunggu terlalu lama. Ya, karena kita ini kan terlalu terlalu banyak menghabiskan waktu itu buat hal-hal yang tidak produktif sebenarnya ya. Terlalu menghabiskan waktu untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak penting menurut saya. Padahal realita politiknya adalah kemiskinan tinggi, gitu, pengangguran tinggi, gitu, investasi yang kosong, kemudian juga kultur masyarakatnya juga sudah mulai berubah. Nah, harusnya pemerintah itu berfokus ya kepada persoalan-persoalan ekonomi yang ada di Aceh dengan sumber daya alam dan potensi kekhususan melalui undang-undang pemerintahan Aceh itu yang diberikan. Jadi saya pikir harus on the track lah, harus kembali lagi sebenarnya esensi damai yang mau diberikan buat Aceh itu apa sebenarnya? Itu membawa Aceh ini menjadi daerah yang adil, makmur, sejahtera, masyarakat yang tercerdaskan itu sebenarnya. Tapi dalam proses perjalanannya ya kita seperti kehilangan arah. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak muda, kami sebagai anak-anak muda selalu mewarning pada pemerintah daerah agar on the track terhadap masa depan Aceh. Jangan sampai kembali lagi terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang bermain di Aceh. Kepentingan ekonomi, kepentingan proyek, kepentingan pertambangan, mining misalkan, pengelolaan sumber daya alam, sehingga ini Aceh sendiri tidak berhenti di dalam satu tujuan bersama. Itu yang sebenarnya selalu kita warning. Pak Fakhur Razi, apa yang bisa diperjuangkan melalui DPD? Karena saya lihat anggota DPD dari Aceh itu kan hebat-hebat itu ya, vokal-vokal gitu. Apa yang bisa didorong? Saya berpikir awalnya DPD ini mampu ya mencoba menjadi elemen pemerintah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Aceh. Tapi memang dalam proses perjalanannya DPD RI juga memiliki kelemahan. Dia hanya memiliki kekuatan di bidang pengawasan. Dia memiliki kekuatan dalam mengusulkan legislasi, walaupun legislasi produknya DPD juga tidak semaksimal sekuat dari legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Nah, kemudian juga budgeting ya, yang kita harapkan DPD mampu meningkatkan APBA-nya Aceh, PAD-nya Aceh, mencoba membangun stimulan ekonomi supaya lebih maju, berkelanjutan dan sustainable, tapi tidak bisa dilakukan karena memang terdapat kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu sebenarnya program-program yang selama ini kita perjuangkan itu juga tidak terlalu maksimal gitu, seperti itu. Makanya ada rencana saya kayaknya harus nyebrang ini ke sebelah. luar biasa. Karena nggak puas gitu dengan keadaan yang sebenarnya kita ingin berbuat banyak tapi tidak maksimal. Nah, saya berpikir kalau gitu kita akan mencoba cari jalur lain yang kira-kira bisa mengakomodir ya, bagaimana merubah Aceh, wajah Aceh ini menjadi Aceh yang lebih keacehan dan keindonesiaan tadi. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi diantara. Ini luar biasa ini. Saya wawancara dengan Pak Mahyudin mengatakan juga seperti itu. Pak Oni Suwarman juga mengatakan seperti itu. Ini Pak Fakhur Razi juga sama. Jadi ternyata tidak hanya 1-2, gerakannya ini luar biasa. Ya. Jadi banyak yang menganggap bahwa berjuang lewat DPD tidak efektif. Karena itu perlu pindah ke DPR. Seperti itu Pak Fakhur Razi. Ya boleh pindah ke DPR, boleh pindah ke eksekutif. Saya pikir kewenangan itu ada di eksekutif dan kewenangan itu juga ada di DPR. Gitu. Bukan berarti di DPD kita tidak berbuat apa-apa dan gagal total, tidak. Ada hal-hal yang sudah kita lakukan ketika duduk 2 periode di DPD, mulai mengawal Otsus Aceh ya, revisi undang-undang Otsus Aceh gitu, kita juga terlibat, kemudian juga bagaimana mengawas
anggaran OSUS yang sudah berjalan agar tepat sasaran, kemudian juga meyakinkan pusat untuk menambahkan anggaran-anggaran yang ada di pusat untuk bisa disalurkan di Aceh dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari kontribusi yang mampu kita lakukan selama duduk di DPD, tapi kan tidak maksimal untuk bisa merubah total ya persoalan makro yang ada di Aceh. Ini kan persoalan mikro bisa kita selesaikan 1, 2, 3, tapi kan persoalan mikro yang jumlahnya ribuan ini tidak bisa kita selesaikan hanya dengan lembaga DPD. Dia harus secara makro itu bisa dilakukan ya, baik melalui lembaga eksekutif ya atau melalui parlemen yang kita kenal dengan DPR. Saya pikir itu jauh lebih efektif gitu. Tapi hanya untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, berkontribusi walaupun tidak maksimal tapi itu berpengaruh pada masyarakat. Setidaknya saya percaya teman-teman di DPD sudah berimprovisasi dengan baik. Kenapa tidak langsung aja nanti mencalonkan sebagai gubernur misalnya? Mungkin belum saatnya ya, karena saya tahu betul anatomi politik yang ada di Aceh, psikologi politik masyarakat. Artinya memang fase transisi di Aceh itu panjang. Tidak bisa kita memotong satu generasi dari generasi tua langsung ke generasi muda. Perlu ada transisi di mana generasi-generasi yang hari ini sudah berkiprah baik itu di DPR maupun di Aceh ya, baik sebagai pemimpin formal maupun pemimpin informal, mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menjadi kandidat di 2024 ke depan. Saya pikir ini menjadi kesempatan buat mereka untuk bisa menunjukkan kepada rakyat, kepada Aceh untuk bisa merubah wajah Aceh, walaupun nanti hasilnya bisa kita lihat nanti bagaimana setelah mereka memimpin. Tapi yang pasti adalah kami dari tokoh-tokoh muda Aceh ini ya tentunya saat ini adalah membangun mimpi baru gitu loh. Kita mempersiapkan framing common dream misalnya, mimpi bersama yang setidaknya kita persiapkan nanti di 10 atau 20 tahun lagi ketika kekuasaan itu sudah dipegang. Kalau sekarang kan nggak boleh melawan arus ini, nanti patah semua. Jadi harus benar-benar strateginya itu strategi cerdas lah gitu, tanpa harus meraih para senior-senior yang hari ini obsesi untuk naik gubernur. Terakhir Pak Fakhur-Razi, banyak alumni UI yang berperan di dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional baik bidang ekonomi maupun politik. Nah, menurut Pak Fakhur-Razi bagaimana memelihara reputasi ini supaya itu terus-menerus juga peran dari UI ini, termasuk memelihara trust supaya dipercaya. Yang pertama saya karena pernah mengenyam pendidikan S1, S2 di UI dan S3 di UI walaupun dalam proses ya. Saya ingin mengatakan bahwa UI itu mengajarkan kita cara berpikir negarawan, cara membangun peradaban. Kita tidak diajarkan bagaimana berpikir teknis dan berpikir kecil, tapi yang diajarkan adalah bagaimana membangun sebuah bangsa, bagaimana menyelamatkan sebuah bangsa. Jadi banyak alumni-alumni yang bisa berkiprah ketika dia diberikan peran dan posisi yang strategis, karena dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa setelah mengenyam pendidikan yang ada di UI. Nah, saya juga melihat banyak kontribusi-kontribusi alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, di daerah-daerah hari ini juga Indonesia ini bisa dikatakan para pengambil kebijakan yang ada di pelosok, di pedalaman, bahkan di daerah-daerah itu adalah para alumni-alumni UI gitu. Dan saya juga lagi mendalami studi tentang ketahanan nasional ya yang ada di Pasca UI. Itu juga banyak sekali alumni-alumni kita dari ketahanan nasional misalkan ya, dari ilmu politik misalkan, dari ilmu ekonomi dan sebagainya, itu yang mereka memegang jabatan-jabatan strategis. Bahkan yang dulu pernah, mohon maaf, di STPDN ya, di APDN, kemudian S2-nya mengambil kesejahteraan sosial, ya, S2-nya itu mengambil kebijakan publik. Sekarang itu rata-rata pada saat itu mereka belum memiliki jabatan strategis, tapi sekarang rata-rata mereka sudah jadi camat, sudah jadi kepala dinas. Dan saya ketika ke daerah bertemu dengan para alumni yang sekarang sudah menjadi PJ Bupati, bahkan gubernur. Artinya apa? Republik ini sebenarnya banyak sekali potensi alumni yang tersebar. Nah, kontribusi mereka itu sangat nyata ya. Tanpa mereka juga sebenarnya mungkin kita keadaannya tidak seperti ini, mungkin lebih buruk gitu. Makanya saya meyakini bahwa sebenarnya kontribusi alumni
UI yang tersebar di seluruh Indonesia itu jauh lebih besar kita lihat, walaupun tidak terekspos secara terbuka. Berbeda dengan alumni-alumni kita yang pengambil kebijakan, berada di jabatan strategis dan pengambil kebijakan di level elit ya, di level nasional, baik itu di baik itu yang ada di kementerian, baik itu yang ada di pusat. Ini kan alumni-alumni UI ini saya pikir juga memiliki peran dan kontribusi yang berbeda masing-masing gitu. Jadi saya lebih melihat sebenarnya yang ada di Jakarta, yang ada di pusat itu hanya ibarat gunung es. Ya. Mereka hanya beberapa orang yang terlihat yang memegang jabatan eselon 1, 2 yang ada di pusat. Tapi di bawah itu semua, di bawah gunung es ini, di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten itu banyak sekali alumni UI yang tersebar di sana gitu. Jadi sebenarnya juga kita harus bangga berkat para alumni-alumni inilah makanya pondasi Republik ini masih berdiri kokoh. Kalau tidak, saya pikir kita itu menuju the fail of state ya, negara yang kehancuran ini, menuju negara yang gagal sebenarnya. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Fakhrul Razi, SIP MIP, anggota DPD RI mewakili Provinsi Aceh. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini memperkaya wawasan kita dan memberi inspirasi dan motivasi terutama pada generasi muda, khususnya generasi muda Aceh yang ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik pada saatnya nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Razi, selamat berjuang. Bang Dono dan inspirasi untuk bangsa, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca yang budiman dimanapun berada di bumi pertiwi ini. Saya baru saja menerima kiriman buku dari Mas Bambang Sadono selaku penyunting. Buku dalam rangka 72 tahun Dies Natalis Universitas Indonesia. Tulisan dan pengalaman hasil wawancara Mas Bambang terhadap 72 alumni Universitas Indonesia. Bicara tentang koneksi, kreasi, inovasi, dan kolaborasi. Yang pasti di dalamnya penuh dengan kisah inspiratif, kisah sukses para pembelajar dari bankir, politisi, hingga tokoh ekonomi. Luar biasa.